Selanjutnya kita akan membahas filsuf setelah Pitagoras, Xenophanes ya. Saya tidak begitu banyak dapat informasi tentang Xenophanes ini. Dia lahir di tahun 570 sampai 480 sebelum Masehi. Xenophanes masih berbicara tentang arke ya. Jadi pemikiran yang paling prinsip baginya itu adalah bahwa segala sesuatu itu adalah kesatuan prinsip gitu, prinsip yang satu. Jadi paling tidak ada dua pemikiran, diantaranya adalah konsep tentang Tuhan, yang kedua ajaran kosmologi gitu ya, yang berkaitan dengan arke itu tadi. Bagi Xenophanes, arke adalah segala sesuatu yang bersifat kesatuan itu. Prinsip satu mengatasi segala-galanya gitu. Jadi dari satu untuk ini hampir mirip dengan Anaximandros ya, Epeiron gitu, yaitu sesuatu yang tidak terhingga itu tadi. Ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah Tuhan yang tidak terbilang, yang tidak terbagi, dan tidak bisa diprediksi juga, sehingga disebut sesuatu yang tidak terhingga itu. Namun Xenophanes mengatakan segala sesuatu itu adalah kesatuan. Ada prinsip satu. Jadi semuanya sebenarnya adalah satu, kemudian berpencar menjadi banyak. Bagi manusia ataupun dewa gitu, dewa juga termasuk di dalam bagian alam semesta, kata Xenophanes. Konsepnya tentang Tuhan, ia mengkritik paham paham ketuhanan yang bersifat mitologis, terutama dalam yang menerapkan hal-hal yang secara etis tidak patut diperbuat oleh Tuhan. Misalnya mencuri, berzina, menipu, itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan gitu, kata Xenophanes. Tuhan adalah ideal dalam bidang etik. Kritiknya juga diarahkan kepada konsepsi ketuhanan yang berhaluan antropomorfisme. Kenapa? Konsekuensinya lebih lanjut, Tuhan bukan dilahirkan, melainkan azali dan abadi. Jadi Tuhan tidak dilahirkan ya. Itu kata Xenophanes. Ia juga menolak konsepsi ketuhanan yang berbau keetnikan. Ada budaya, melebur dalam budaya. Tuhan itu tidak bisa melebur dalam budaya. Dengan kata lain, ia ingin mengajukan konsepsi universalisme tentang ketuhanan. Xenophanes juga tidak setuju dengan konsepsi ketuhanan yang pluralistik. Ia menekankan keesaan Tuhan. Tuhan itu esa ya, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi keesaan di sini tidak bisa disamakan dengan konsepsi Islam atau Kristen sekarang gitu ya. Karena Xenophanes memang hidup di masa yang jauh sekali, 400 atau 500 sebelum Masehi. Jadi kita tidak bisa cocokologi dalam hal ini. Pada kenyataannya ia masih acap kali menyebut Tuhan dengan kata jamak. Pandangan Xenophanes yang demikian ini ditafsirkan orang bahwa ia mengajarkan monoteis sekaligus panteis. Dia percaya ada kekuatan tentang Tuhan itu. Panteisme itu kepercayaan tentang ruh-ruh gitu ya. Dia ada karena
ada keajaiban-keajaiban, kira-kira begitu. Monoteis itu adalah keyakinan bahwa Tuhan itu satu, esa itu. Kemudian terkait dengan ajaran atau pemikiran kosmologinya, Xenophanes menganggap matahari melintas dengan gerak lurus, ya. Setiap pagi selalu muncul matahari baru. Jadi matahari itu banyak gitu. Gerhana terjadi karena matahari terjatuh dalam lubang. Bumi adalah simbol siklus tanah lumpur, air laut, lumpur, tanah gitu. Secara umum ajaran kosmologi ini justru tampak lebih primitif daripada ajaran kosmologi sebelumnya. Jadi ada nuansa hal-hal yang sifatnya imajinatif oleh Xenophanes ini. Jadi dia menganggap matahari itu apa namanya banyak gitu ya, karena dia bergerak lurus gitu terus. Jadi kalau ada gerhana matahari masuk dalam lumpur, ini dalilnya sangat ini ya, sangat sulit. Jadi memang saya akui tentang Xenophanes ini sulit kita temukan, dan banyak juga buku-buku pengantar yang tidak menulis Xenophanes. Nah, ini kebetulan saja di buku yang saya baca ini ada gitu ya, Xenophanes, dan itu pun informasinya sedikit. Kira-kira itu tentang Xenophanes, bahwa ada dua konsep yang dia sodorkan. Bahwa pertama, konsep ketuhanan yang pada prinsipnya alam semesta ini adalah kesatuan gitu. Semuanya adalah satu yang kemudian terpecah-pecah. Jadi Tuhanlah sebab dari segala macam ini. Kemudian tentang ajaran kosmologinya, tentang alam atau arke, itu ya seperti tadi ya, begitu ya. Nanti kita lanjut Heraklitos. Begitu dulu, terima kasih.